Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sifat rahmannya kita masih bisa merasakan kenikmatan dunia yang sangat luas dengan syahdu, masih bisa menghirup udara segar tanpa dipungutnya sebuah biaya, dan masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan banyak lainnya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur agar mendapatkan nikmat rahimnya, yakni di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, hadirnya saya di sini tidaklah semudah hadirnya kamu di hati aku. Oleh karena itu, tolong dengarkanlah ucapanku sedikit demi sedikit. Bukan soal cinta maupun bukan soal asmara, hanya tentang pidato singkat yang insya Allah membawa makna, yang bertemakan tentang how to be a generation of Islam. Bagaimana sih cara agar bisa menjadi generasi emas untuk agama Islam? Nah, tentu hal ini bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah, yang hanya membutuhkan proses sederhana, tapi bukan sesuatu yang mustahil juga untuk dapat menggapainya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat ini dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali, yakni pada surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ayat ke-6. Nah, ini adalah bukti bahwasanya ayat ini adalah janji Allah, janji Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita hambanya. Nah, kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala tentu sudah tidak akan ragu lagi dong, karena ada janji Allah, fa innamal usri yusra. Nah, gitu. Jadi kita selaku hambanya harus tetap bersemangat untuk menggapai suatu cita-cita. Nah, saudara-saudara sekalian, di zaman sekarang, di mana zaman era globalisasi, zaman di mana berkembangnya teknologi semakin pesat, di mana berkembangnya filter-filter Instagram yang berubah menjadi semakin jahat, yang merubah hukum alam di dalam sosial media, yang merubah kebiasaan generasi muda yang baik menjadi ladang bercinta. Inti nama dunia teh asa milik berdua weh. Nah, zaman sekarang itu pemuda-pemuda atau pemudi zaman sekarang dikit-dikit calling, halo sayang, kamu di mana? Kamu udah makan belum? Jangan gitu, nggak mau, nggak suka galak. Nah, ini adalah suatu kerusakan bagi generasi zaman sekarang, karena generasi zaman sekarang itu bukanlah generasi yang diharapkan oleh bangsa. Yang generasi yang diharapkan oleh bangsa adalah generasi yang berani tampil, berani maju, berani bersaing dengan generasi-generasi yang di luar lainnya, begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dinamakan generasi emas itu? Generasi emas untuk agama Islam adalah generasi yang berani hadir dalam memperjuangkan agama Islam. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu. Nah, bagaimana cara kita menolong agama Allah? Yakni dengan cara berdakwah. Nah, dalam konteks dakwah ini mungkin secara umum dilakukan oleh para ulama, oleh para kiai, para ajengan. Namun apakah kita sebagai generasi muda juga bisa? Nah, tentu bisa banget dong. Karena syarat untuk berdakwah itu bukanlah karena sudah punya KTP, bukanlah karena sudah beristri, bukanlah karena ketampanan seseorang ataupun kemasyhuran seseorang ataupun lainnya itu. Tetapi dalam syariat Islam adalah syarat untuk berdakwah itu adalah seseorang yang harus alim dan mempunyai sanad akan keilmuan agamanya. Nah, bukan juga karena mentang-mentang dia menyampaikan ilmu agama saja terus udah dipanggil ustadz, udah dipanggil kiai, udah dipanggil ajengan. Karena saudara-saudara, di zaman sekarang ini adalah zaman berkembangnya fitnah dengan cepat, di mana
kebanyakan orang itu mengaku-ngaku sebagai ustadz hanya untuk sebuah popularitas, mengaku-ngaku kiai hanya karena ingin mendapatkan sebuah materi. Nah, tentu mereka-mereka inilah yang sangat membahayakan dan bisa mencelakakan umat. Nah, mereka inilah yang harus ditendang sejauh-jauhnya dari muka bumi ini dan harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Bagi generasi muda harus menjadi garda terdepan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, terutama generasi muda yang berada di dalam pondok pesantren. Kenapa saya katakan begitu? Karena generasi muda yang berada dalam pondok pesantren itu mereka belajar langsung kepada para kiai, belajar langsung kepada para ulama yang insya Allah ilmu-ilmu agamanya itu bersanad langsung menyambung kepada Rasulullah SAW yang berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu adalah generasi-generasi yang diharapkan oleh agama dan bangsa. Megalodon diselengkat pocong. Mungkin cukup sekian dan jangan lupa like-nya juga dong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.